idola K-pop yang meninggalkan grup mereka karena alasan memilukan. Kehidupan idola K-pop tidaklah mudah, karena mereka harus menghadapi banyak situasi yang menjengkelkan yang seringkali menyebabkan mereka keluar dari grup. Selama bertahun-tahun, semakin banyak idola yang keluar dan mengungkapkan alasan memilukan mengapa mereka meninggalkan grup mereka. Berikut adalah 5 idola tersebut. Yang pertama, Yesul, mantan anggota 4L. Yesul, mantan anggota grup 4L, mengungkapkan bahwa alasan dia memutuskan untuk meninggalkan grup dan perusahaannya adalah karena kontroversi ekstrim yang mereka hadapi untuk taktik pemasaran seksual mereka. 4L memulai debutnya pada tahun 2014 dengan lagu Move. Mereka dengan cepat diteliti oleh netizen karena pemasaran 19+ mereka. Karena pakaian mereka yang terbuka dan penampilan yang terlalu seksi, Yesul meninggalkan grup setelah beberapa bulan bersolo karir dan 4L akhirnya bubar. Ketika ditanya tentang pemikirannya tentang masalah tersebut, Yesul menjelaskan bahwa jumlah pengawasan yang diterima kelompok itu mengejutkan. Saat itu, saya sedang tenggelam dalam pemikiran tentang identitas saya sebagai penyanyi. Kami berada di bawah banyak kontroversi karena konsep kami yang mengejutkan sejak awal dan sulit untuk berharap banyak dari situasinya, kata Yesul. Sedemikian rupa, dia mulai mempertanyakan identitasnya sendiri sebagai penyanyi. Yesul merasa malu dan menyesal karena melakukan hal-hal tersebut yang dia lakukan hanya untuk bertahan hidup. Saya merasa seperti saya mengenakan sesuatu yang bukan saya, dan itu membuat saya bekerja keras. Perusahaan tidak memaksakan apapun kepada saya, tetapi untuk bertahan hidup, itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan. Realitas situasi membuat saya menyesali banyak hal, kata Yesul. Setelah banyak refleksi diri, Yesul memutuskan bahwa dia harus meninggalkan grup 4L, serta agensi Jet Concepts Media. Saya berpikir dalam hati beberapa kali, apakah saya benar-benar harus melakukan hal-hal seperti itu? Saya tidak ingin menggunakan hal-hal seperti itu lagi dan memutuskan bahwa tinggal di perusahaan tidak memiliki masa depan bagi saya. Itu sebabnya setelah berpikir panjang dan keras, saya meninggalkan tim, kata Yesul. Akhirnya, ketika Yesul ditanya apakah dia membuat pilihan yang tepat, pindah dan melakukan gaya musiknya sendiri, dia menjelaskan bahwa dia melakukannya. Saya merasa seperti saya memulai dari awal. Saya tidak terlalu suka seksi dan itu tidak nyaman bagi saya, kata Yesul. Yang kedua, Kong Yoo-jin, mantan anggota Bonus Baby. Dalam sebuah wawancara dengan The Korea Times, Kong Yoo-jin berbagi bahwa apa yang harus dia tanggung ketika menjadi seorang idola. Dia mengungkapkan bahwa dia hampir tidak bisa tidur karena jumlah latihan yang harus dilakukan grupnya dan karena mereka harus bangun pagi untuk pergi ke acara musik. Tidak hanya itu, Kong Yoo-jin juga membuat dirinya kelaparan karena perusahaan selalu mengecek berat badan para member. Perusahaan juga melarang anggota keluar dan bertemu dengan anggota keluarga mereka. Hal ini akhirnya menyebabkan Kong Yoo-jin mengalami depresi. Kong Yoo-jin akhirnya meninggalkan grup dan perusahaannya dan memulai hidupnya sebagai non-selebriti. Namun, Kong Yoo-jin sekarang melihat kembali hari-hari idolanya dan menghargainya, karena menurutnya itu membuatnya menjadi orang yang lebih kuat. Dia sekarang ingin menjadi guru musik. Yang ketiga, Jin-sub, mantan anggota Intuit. Jin-sub memulai debutnya sebagai anggota Intuit pada tahun 2017, namun dia akhirnya meninggalkan grup pada tahun 2018 karena dia menderita penyakit Meniere, yaitu kelainan di telinga bagian dalam yang tidak dapat disembuhkan. Selamat siang, ini MMO Entertainment. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada Intuyu yang telah mencintai dan mendukung Intuit selama 6 bulan terakhir. Saat ini, Intuit sedang berusaha keras untuk album baru mereka untuk kembali dengan musik dan penampilan yang lebih baik. Dengan sangat menyesal kami beritahukan kepada Anda, tetapi kami memutuskan untuk melepaskan Jin-sub agar dia fokus untuk menyembuhkan penyakit Meniere yang telah dia derita sejak lama. Sebagai salah satu anggota Intuit, Jin-sub sangat berharga bagi kami, namun kesehatannya harus menjadi prioritas utama. Meskipun dia tidak bisa bersama kami sebagai salah satu anggota Intuit lagi, mohon tetap dukung dia. Kami semua berharap dia sembuh total dalam waktu dekat, kata MMO Entertainment. Yang keempat, Yejin, mantan anggota Brave Girls. Mantan anggota Brave Girls, Yejin, pernah mengupload video YouTube berjudul "Alasan Mengapa Saya Berhenti Menjadi Anggota Grup Idol".
Yejin memulai pengakuan dengan mengungkapkan bahwa dia adalah orang pertama yang mengungkapkan keinginannya untuk berhenti. Di antara anggota Brave Girls, saya yang pertama berkata, "Tidak, saya tidak melakukan ini," dan lari dari sana, kata Yejin. Menurut Yejin, ada berbagai alasan seperti pendapatan dan ketenaran mengapa dia berhenti. Tapi alasan terbesarnya adalah insiden yang terjadi dengan manajernya. Yejin mengungkapkan bahwa ada beberapa kali dia merasa hidupnya dalam bahaya. "Kami memiliki seorang road manager yang baru saja memulai. Dia memainkan permainan telepon Anipeng saat mengemudi di hari hujan," kata Yejin. Dan itu belum semuanya, manajer juga mengemudi di jalan bebas hambatan dengan kaki di atas dashboard. Yejin sangat marah dengan ini sehingga dia memberitahu ibunya dan ibunya menelepon agensi untuk mengajukan keluhan. Tetapi ketika agensi menyuruh mereka untuk mengurus bisnis mereka sendiri, orang tua Yejin menyuruhnya untuk keluar dari girl group karena alasan keamanan. "Orang tua saya menyuruh saya keluar dari girl group, dan akhirnya yang membuat saya berhenti adalah keamanan," kata Yejin. Yejin memulai debutnya dengan Brave Girls pada 2011 dan mundur dari grup pada 2013. Yang kelima, Soyeon. AZM memulai debutnya pada tahun 2018 dan Soyeon awalnya seharusnya debut di grup. Namun dia menderita cedera pergelangan kaki saat latihan menari dan harus meninggalkan grup karena itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang idola-idola tersebut? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.